Kedengeran, Mem. Bisa, Mem. Oh, Abel jempolnya kuning. Baik, selamat pagi Pak Sukino dan anak-anak sekalian. Mohon maaf tadi. Selamat pagi, Bu. Karena jaringan kayaknya keluar sendiri. Iya. Baik, segera saja kita mulai untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini. Karena partisipan juga sudah lebih dari separuh ya. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang sudah diinformasikan kemarin di grup, bahwa hari ini kita akan mendengarkan sedikit tentang sosialisasi mengenai ujian praktik khusus mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk fisika, itu Pak Petrus tadi mohon izin sebentar karena masih rapat. Nanti Pak Petrus akan mengisi di akhir. Nah, maka kami akan segera share screen untuk supaya lebih jelasnya. Nanti saya dulu atau Pak Sukino dulu ya? Bu Anu dulu. Oke, dulu. Bu Rosa dulu, karena saya pakai bahannya Bu Rosa nanti. Oke, baik Pak. Baik, mohon izin saya akan share screen. Apakah layarnya sudah kelihatan? Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk ujian praktek kimia seperti yang sudah tertulis di jadwal, bahwa untuk ujian praktik khusus mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi itu kita gabungkan menjadi satu, yaitu pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 7.30 sampai 9.30, tetapi waktu ini sekali lagi fleksibel ya, karena di hari itu memang hanya ada praktikum fisika, kimia, dan biologi. Intinya hari itu kita selesaikan sekaligus 3. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan praktik kimia. Mohon diperhatikan supaya nanti tidak menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Tetapi seandainya nanti masih belum jelas, masih diperbolehkan untuk bertanya. Nah, untuk materi kita ujian praktik kimia, memang mengambil materi pokok mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit yang sudah kalian dapat di kelas 10. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan, ini kenapa Mem tampilkan padahal kan ini ujian praktik gitu ya. Tetapi untuk yang pengetahuannya itu Mem berharap supaya kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu terkait dengan sifat larutan elektrolit, baik elektrolit kuat, lemah maupun non elektrolit, karena dasar kita untuk melakukan percobaan nanti dari teori itu. Maka di sini saya tampilkan pengetahuan. Hanya kalau untuk tes pengetahuannya tidak ada gitu ya. Nah, maka nanti yang kalian lakukan di dalam ujian praktek yaitu dari KD 4.7, yaitu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Di sini Mem kasih bold ya, perancangan dan pelaksanaan. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kalian laksanakan dalam praktikum kimia kita, yaitu merancang, kemudian nanti melaksanakan. Maka materi pokok kita adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nanti silahkan dibuka kembali materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sepertinya itu sudah pernah kalian coba waktu di kelas 10. Kemudian mengenai teknis pelaksanaan, seperti yang sudah disosialisasikan oleh Pak Petrus sebagai wakil kurikulum, ya, waktu itu bahwa semua ujian praktik itu wajib diikuti, termasuk ujian praktik kimia, ya. Tetapi dengan catatan kalian sudah menyelesaikan tagihan tugas yang diberikan sewaktu PJJ, bukan hanya kimia tetapi semua mata pelajaran. Kemudian untuk praktikum kimia, nanti percobaannya itu akan dilakukan secara individu atau per orang, gitu ya, bukan kelompok ya. Kemudian, kok lengket lagi nih. Peserta ujian dibagi menjadi 2 sesi, ya, nanti kalian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 nanti 16 orang,
ya, karena meja kita di lab itu ada 8 yang bisa digunakan, satu meja itu bisa 2, maka untuk sesi 1 nanti masuk nomor absen 1 sampai 16, kemudian setelah ini selesai baru dilanjutkan yang nomor absen 17 sampai 33, jadi 2 sesi. Kemudian peserta ujian diharapkan hadir minimal 10 menit sebelum ujian dimulai. Kenapa? Supaya kalian tidak tergesa-gesa gitu ya. Karena kalau sudah masuk ke lab berarti kalian sudah siap mengikuti percobaan. Karena kalau kita melaksanakan sesuatu dengan kondisi yang tidak tenang, itu nanti hasilnya juga tidak akan baik. Makanya kalau bisa diharapkan hadir minimal 10 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian untuk alur pelaksanaan, nanti untuk alur pelaksanaan ujian praktek di sini buatkan bagan seperti ini. Nanti sesuai dengan KD yang tadi, kalian diminta untuk merancang, kemudian dan melakukan percobaan. Maka di sini alur pelaksanaan ujian praktek kita nanti, ketika kalian masuk ke dalam ruangan, kalian akan merancang alatnya dulu, ya. Nah, untuk merancang alat, silahkan bisa kalian coba di rumah, ya, bisa dicoba di rumah, tetapi nanti untuk ujian praktek tetap alat itu masih dalam keadaan utuh, artinya belum terangkai. Perkara mau dicoba di rumah dulu silahkan, dibuka lagi, kemudian nanti di sekolah tinggal pasang ulang, itu silahkan. Itu bisa. Kemudian setelah alatnya selesai kalian rancang, kalian akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu menguji larutan. Nah, untuk larutan nanti akan siapkan ada 2 meja untuk larutan. Nanti secara bergantian untuk menguji larutan dengan alatnya masing-masing. Jadi alat tidak tukar-menukar gitu ya, masing-masing peserta ujian itu mempunyai alat uji yang sesuai dengan yang dirancangnya masing-masing. Itu. Kemudian setelah selesai menguji larutan, kalian membuat melaporkan dengan cara membuat laporan sesuai dengan format yang sudah disiapkan. Jadi ada 3 kegiatan yang akan kalian lakukan ketika melakukan praktikum kimia nanti. Nah, untuk yang merancang alat, ya silahkan boleh di screenshot atau mau dicatat juga boleh. Silahkan dipersiapkan masing-masing bahan-bahan yang kalian perlukan. Ya, bahan-bahan yang kalian perlukan. Di sini ada baterai. Semoga masih ingat ya, waktu kelas 10 kita sudah pernah mencoba. Semoga kalian masih ingat. Di situ ada baterai, kemudian kabelnya bisa kabel yang gandeng itu dibelah 2 juga bisa. Kemudian bohlam ini boleh menggunakan bola lampu senter, boleh juga menggunakan lampu LED. Terserah mau yang mana yang ada gitu ya. Kemudian jepit buaya, mungkin untuk yang nomor 3 dan nomor 4 itu kalian masih punya dari praktikum sel volta kemarin. Itu bisa digunakan kembali. Jepit buayanya 2 buah, nanti dari kutub positif 1, kutub negatif 1, kemudian elektrode 2 buah. Elektrode bisa menggunakan batang elektrode yang ada di baterai bekas pakai, itu bisa dibongkar, ambil tengahnya, kemudian dicuci dulu. Ya, kemudian tisu roll ini untuk ketika kalian menguji larutan, nanti sebelum dipindahkan ke larutan yang lain, maka elektrode itu kita lap dulu, supaya lebih akurat hasilnya gitu ya. Kemudian yang lain-lain, gunting, isolasi, dan lain-lain yang kalian butuhkan untuk merangkai alat, silahkan disiapkan sendiri. Ini untuk alat. Kemudian di sini ada gambar rangkaian alat sederhana, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia dirangkai seri, ya. Yang satu kita hubungkan langsung ke batang katode, kemudian ujung yang lain kita hubungkan terlebih dahulu ke lampu, kemudian ke katode. Jadi katodenya ada 2, baterainya tergantung rancangan yang kalian buat, boleh menggunakan baterai jam yang kecil-kecil itu, boleh yang pakai 3/4, boleh yang pakai segi 4 yang 9 volt, itu bebas ya. Sesuai dengan kreatif rancangan kamu masing-masing mau yang mana. Intinya sih secara garis besar rangkaiannya seperti ini. Jadi ada baterai, kemudian ada 2 buah kabel, ada lampu, kemudian ada batang katode. Itu. Kemudian
Untuk contoh rangkaian, itu silahkan dilihat di Google ya. Di Google tuh banyak banget gitu ya. Ini hanya Mem cuplik 2 gambar ya. Ini yang menggunakan baterai 3/4. Tetapi kalau mau pakai baterai yang segi 4 itu hanya simple 1 baterai juga boleh. Yang penting intinya alatnya bisa berfungsi dengan baik. Ketika kalian mencoba di rumah, silahkan dihubungkan ya 2 katode. Kalau lampu sudah menyala dengan baik, berarti itu alatmu sudah benar. Tetapi ketika dihubungkan lampunya belum menyala, itu berarti belum berfungsi. Silahkan dirangkai lagi. Kemudian kalau sudah paham rangkaiannya, silahkan dibongkar kembali. Nanti ketika ujian praktek itu baru kamu rangkai di lab. Seperti itu. Tapi kalau mau dicoba di rumah dulu, oh nanti saya mau membuat seperti ini, silahkan. Nggak apa-apa, di sekolah tinggal merangkai sebentar. Ini untuk contoh gambar rangkaian, tetapi ini hanya contoh ya. Sekali lagi, ini contoh, boleh mau menggunakan baterai yang lain juga boleh. Tidak ada aturannya harus yang seperti ini gitu, nggak ada ya. Kemudian berikutnya laporan. Nanti setelah melakukan, kamu kan setelah merancang, kemudian melaksanakan uji larutan, kemudian setelah itu kamu akan membuat laporan. Nah, laporan itu nanti biasanya kan kalian kalau praktikum meminta tulis tangan ya, formatnya dari 1 sampai terakhir kesimpulan. Nah, ini karena memang situasi kita juga tidak memungkinkan seperti itu, maka untuk laporan itu juga mempersingkat ya, mempersingkat. Intinya di dalam laporan itu nanti ada hasil pengamatan kalian, kemudian pembahasan, kemudian termasuk kesimpulan. Jadi nanti formatnya sudah membuatkan ya, hasil pengamatan tabelnya sudah ada, kalian tinggal mengisi larutan yang kalian uji, kemudian pembahasan, nanti sudah ada formatnya yang harus kalian isi, kemudian kesimpulan. Nanti laporan yang sudah kalian isi itu akan dikumpulkan dalam bentuk foto, kemudian di-upload ke Google Classroom atau boleh juga ke WA, karena protokol kesehatan kita di sekolah itu tidak bisa menerima kertas, ya, tidak bisa menerima kertas sekalipun formatnya Mem siapkan, nanti yang kalian kumpulkan ke Mem itu dalam bentuk foto. Itu. Nah, ini sedikit Mem jelaskan untuk hasil pengamatan, nanti silahkan dicatat hasil yang kalian amati, ya, bukan yang teman Anda amati. Ya, kok di tempat saya ini gelembung gasnya banyak, kok di tempatnya sedikit, ganti aja jadi sedikit, nggak boleh gitu ya. Pokoknya catat sesuai dengan apa yang kamu amati, gitu. Kemudian untuk pembahasan itu nanti kalian memberikan penjelasan singkat ya dari data pengamatan yang sudah kalian catat. Ini ada literasi numerasi ya, menjelaskan tabel yang ada di hasil pengamatan. Jelaskan secara singkat aja. Kemudian kesimpulan sesuai dengan KD kita, kalian bisa membedakan larutan, maka nanti kesimpulannya kalian mengelompokkan larutan berdasarkan sifatnya. Oh, berdasarkan larutan, misalnya ada 10 larutan yang Mem siapkan. Dari 10 itu silahkan kalian pilih ya, mana yang elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana yang non elektrolit berdasarkan data pengamatan kalian. Itu, jadi itu kurang lebih untuk laporan. Kemudian untuk format penilaian yang Mem nilai ya. Yang Mem nilai ini ada 3 tahap yang Mem nilai. Yang pertama ketika merancang alat, itu juga ada nilainya. Kemudian nilainya saya buat di sini hanya maksimal 3 ya. Karena memang alat itu di rumah sudah bisa dirancang, di sekolah tinggal merangkai ulang begitu ya. Kemudian pelaksanaan praktikum itu nilainya maksimal 6 ya, sesuai dengan yang Mem amati nanti. Kemudian untuk hasil juga skornya 6. Jadi semua kegiatan yang kalian lakukan dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan itu semua ada nilainya. Nanti skor maksimalnya adalah 15. Mungkin itu yang boleh Mem sampaikan terkait dengan praktikum kimia. Semoga nanti praktikum kimia dapat berjalan dengan sukses. Tentunya kalian harus mencoba dulu di rumah untuk rangkaiannya supaya nanti waktunya tidak terlalu lama. Kalau di rumah sudah dicoba, harapan Mem merangkai itu ya kurang lebih 5 menit selesai.
5 menit sampai 10 menit selesai merangkai, kemudian menguji larutan itu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Jadi untuk kimia cukup 20 menit. Mungkin dengan mengisi laporan yang hanya singkat itu bisa kurang lebih 30 menit. 30 sampai 45 menit kimia selesai. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh langsung bertanya di sesi kimia supaya nanti tidak bercampur-campur. Itu saja dari Mem. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apakah ada yang mau ditanya atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya, sepertinya. Tidak ada yang mau bertanya. Jadi bahan yang tadi disiapkan sendiri nak ya. Yang Mem siapkan di sekolah itu larutannya. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita lanjut ke praktikum biologi ya Pak. Kayaknya nggak ada yang bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke praktikum biologi yang akan disampaikan oleh Pak Sukino. Pada Pak Sukino, saya persilahkan. Enggak, Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau bisa akan saya lanjutkan informasinya. Bisa di apa? Slideshow Bu. Ya. Baik, untuk ujian praktikum kok tanggal 10 Maret ya? Tanggal 18 ya? Tanggal hari ini Bapak ya. itu. 18. Baik, para siswa. Mungkin ada hal-hal yang memang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Oke. Bisakah? Lengket? Para siswa ini, ini yang kangen dengan sekolah ini, yang kangen dengan sekolah sudah lama nggak sekolah itu, sekolah kita ini keadaannya seperti ini, sepi-sepi terus, nggak ada orangnya. Ayo, yang belum pernah ke sekolah besok ke sekolah ya. Kita supaya tetap semangat para siswa, kita akan mengakhiri kegiatan rangkaian kita di kelas 12 itu dengan ujian-ujian. Yang pertama itu terkait dengan ujian praktikum. Untuk kompetensi dasar yang akan kita lakukan itu adalah dari kelas 12 di semester awal. Waktu itu memang praktikumnya sama dengan enzim, tetapi materinya berbeda, walaupun sama-sama terkait dengan enzim. Kompetensi kita untuk 3.2 itu terkait dengan menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, enggak Bu? Belum ya Pak, ya Pak. Enggak bermasalah ya. Nah ini menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Jadi memang nanti ada dua hal yang akan diukur terkait dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Anda melakukan proses dan kemudian Anda menyusun laporannya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Untuk slide yang keempat, terkait dengan materi kita yaitu menyangkut enzim katalase. Nah, menyangkut enzim katalase ini tentunya ada beberapa ketentuan yang harus Anda ikuti, Anda patuhi. Monggo Bu. Langsung diklik-klik saja untuk ketentuannya. Lengket juga. Lengket, iya Pak, jaringan. Ya, setiap siswa kelas 12 MIPA wajib, ini bahasa wajib itu berarti harus dilaksanakan untuk praktek biologi sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Nah, materi kita kan enzim katalase. Kemudian seperti yang disampaikan di kimia tadi, praktik
praktikum juga akan dilakukan secara mandiri. Jadi memang ini uji perseorangan. Ketika Anda sudah selesai melaksanakan praktikum, maka ketentuannya Anda wajib mengisi laporan tertulis sesuai dengan format. Maka kami semua itu sudah menyiapkan format-format yang juga karena situasinya, karena kondisinya, format pun kita sederhanakan. Gitu ya. Nah, berarti Anda harus, karena ada kaitannya dengan penyampaian laporan itu melalui WA atau melalui GC nanti, maka Anda memang harus menyiapkan handphone atau laptop dengan kuota yang memadai. Jangan kuotanya itu antara ada dan tidak ada, jelas dan tidak jelas, nanti ketika akan melakukan pengiriman foto, itu bisa bermasalah. Laporan praktikum itu akan di-upload ke GC atau ke WA penguji dalam bentuk foto atau dalam bentuk file dokumen. Itu silakan nanti bagaimana cara Anda seperti yang sudah biasanya. Persiapan bahan ini memang ada dua hal. Jadi bahan kebutuhan praktikum itu kita menggunakan organ hati hewan. Hatimu juga dibawa, jangan ditinggal hatimu. Nah, untuk organ hati hewan itu bisa menggunakan hati sapi, hati ayam, hati kambing, hati buaya, pokoknya silakan saja. Yang jelas itu hati. Jadi kalau di pasaran mungkin yang mudah ditemukan itu hati sapi, kambing, ataupun ayam. Tetapi intinya bahwa itu nanti kita akan gunakan untuk melakukan pengujian. Kemudian cairan yang ber-pH asam, para siswa terkait dengan cairan ber-pH asam, itu nanti akan kita ambil dari praktikumnya kimia. Jadi praktikumnya kimia bisa menggunakan basa kuat, basa lemah, itu asam kuat, asam lemah nanti tergantung dari yang digunakan di praktikum kimia. Kemudian Anda juga perlu menyiapkan lidi dari kelapa, Sebagai catatan, itu bahwa hati bisa dibeli secara bersama-sama atau siap secara mandiri. Ini karena kalau hati ayam sih murah, kalau hati sapi saya tidak tahu berapa harganya itu. Tapi nanti akan kita lihat kebutuhannya. Kemudian catatan berikutnya, monggo Bu, lengket Bu. Bisa Pak. Ya. Ada yang masuk ya. Nah, organ hati yang dibawa ke sekolah itu sudah di blender ya siswa ya. Hati yang yang dibawa ke sekolah itu sudah di blender. Dan kemudian halusan hati yang Anda butuhkan itu setiap siswa itu diperkirakan sekitar 10 ml. 10 ml. Artinya satu tabung reaksi ini nanti hanya akan Anda isi kurang lebih 5 mili. Karena setiap siswa nanti butuh 2 tabung untuk pengujiannya. Jadi satu tabung ini kurang lebih 5 mili dengan ketinggian itu ya kira-kira 1 cm ya kalau 5 mili itu. Nah, lidi kelapa yang Anda bawa itu dalam kondisi yang memang sudah kering. Karena apa? Supaya mudah untuk dijadikan bara. Jadi nanti lidi itu akan dijadikan bara terlebih dahulu untuk melakukan pengujiannya. Baik, kita lanjutkan persiapan berikutnya. Terkait dengan peralatan dan bahan yang sudah akan disiapkan di laboratorium, itu yang pertama itu ada cairan hidrogen peroksida H2O2, kemudian aquades, lampu Bunsen. Lampu Bunsen itu harapannya Anda memang juga sudah tahu penggunaannya. Kemudian ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada gelas ukur, ada pengaduk, pipet tetes, spiritus, dan korek api. Itu perlengkapan-perlengkapan yang akan disiapkan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan pelaksanaan para siswa, itu nanti ujian dilaksanakan sesuai jadwal dan teknis pelaksanaannya sesuai dengan prokes. Tadi Bu Rosa itu sudah menjelaskan di awal terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaannya yang terbagi dalam berapa kelompok, kemudian jadwal Anda masuk jam berapa, itu disesuaikan dengan urutan yang diatur kemudian.
Jadi jangan mengatur sendiri, kita sudah diatur oleh panitia. Kemudian berikutnya, monggo Bu Rosa. Terkait dengan contoh pelaksanaan praktik, itu dalam bentuk video nanti akan di-share lewat grup kelas. Jadi masing-masing nanti harapannya mencermati video itu untuk bagaimana bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada sesuatu yang memang harus Anda buat dengan hati-hati. Untuk rambu-rambunya, ini Anda betul-betul harus hati-hati pada saat menguji isi tabung reaksi dengan menggunakan bara api. Anda bisa memahami bahwa tabung reaksi yang ukurannya kecil ini, yang relatif hanya berdiameter 1 cm ini, itu harus Anda masuki lidi ini dalam keadaan yang tidak, lidinya dalam keadaan tidak menyentuh dinding. Ini perlu latihan di rumah untuk memasukkan ini, dan ini ujungnya ini ada bara apinya ini. Ujungnya lidi ini ada bara apinya. Maka betul-betul ekstra hati-hati, jangan sampai ketika Anda memegang ini kemudian memasukkan bara apinya, lepas karena Anda sendiri yang kena bara api, tanganmu kena bara api. Jadi kamu lepaskan, pecah ini nanti. Nah, ini ada sesuatu yang memang harus betul-betul diperhatikan. Maka jika ada kerusakan alat praktik karena kecerobohan siswa dalam melaksanakan praktikum, beban kerusakan alat ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Ini sekali lagi Pak Kino tegaskan bahwa ini harus hati-hati karena ini bahannya ini bahan yang bisa pecah. Jadi Anda tetap harus melihat contoh melakukan pengujian berulang kali di video nanti yang akan di-share di grup. Ya, perhatikan benar-benar bagaimana cara memasukkan ini. Kemudian simak dan pahami baik-baik contoh pelaksanaan praktik. Nah, itu yang sudah saya katakan tadi. Betul-betul harus disimak dengan sebaik-baiknya apa yang sudah dilaksanakan tersebut. Saya kira secara singkat demikian para siswa untuk kegiatan awal dari rencana kita, supaya nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan juga dipersilahkan terlebih dahulu. Demikian Bu Rosa yang bisa saya sampaikan untuk para siswa, semoga bisa menyimak dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Kino. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan praktikum biologi, boleh langsung ditanyakan saja, supaya nanti tidak lupa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas? Mungkin kalau ada ketua kelasnya ini, ada ketua kelasnya, atau ada siswa yang sudah hadir di sini, mungkin ada usulan, mau disiapkan secara bersama-sama oleh kelas atau mau disiapkan sendiri-sendiri. Itu karena Anda butuh hanya 10 mili butuhnya itu pun sudah dalam bentuk blenderan. Jadi blenderannya dicampur air sedikit ya, jangan dalam keadaan tanpa air memblendernya. Itu sebaiknya sudah ada air sedikit saja untuk membantu proses penghancurannya. Jadi satu ini kebutuhannya paling hanya 1 cm untuk mengisi hati blender yang sudah di blender tadi. Nah, silakan dibicarakan nanti di dalam grup kelas, itu mau mengupayakan sendiri atau masing-masing akan koordinir sehingga satu kelompok grup itu cukup dikalikan 10 mili kebutuhannya dalam kebutuhan Anda masing-masing. Silakan dikalikan 10 milinya. Jadi kalau ada orang 30 ya kurang lebih ya 300 mili lah ya. Nah, beli hatinya itu juga dalam bentuk irisan saja, kemudian di blender, dan kemudian disiapkan nanti untuk di laboratorium, setiap siswa bisa mengambil masing-masing. Daripada motong hati blender sendiri, motong hati blender sendiri, kelebihannya dimasak, begitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan para siswa? Sepertinya sudah jelas Pak, nggak ada yang jelas ya. Nanti akan menjadi cukup jelas lagi ketika Anda melihat video undangan ini yang di-share di grup. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih anak-anak, tolong diperhatikan sekali lagi keselamatan alat maupun keselamatan diri Anda di dalam menjalankan tugas praktikum ini. Baik, terima kasih Pak. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke yang terakhir terkait dengan praktikum fisika. Untuk itu
Pada Pak Petrus dipersilahkan. Sudah bisa share screen, Pak? Oke, baik. Terima kasih pada Bu Rosa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya akan share screen terkait pelaksanaan ujian praktik fisika. Iya, masuk dan soal itu. Baik, saya Terus judulnya baru kok dari kisi-kisi buat kisi-kisi yang soal. ada temanmu yang masuk. Saya admit dulu. Terkait dengan ujian praktik fisika, ini adalah tentang alat ukur listrik, ya, alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang kita gunakan itu adalah namanya multimeter, ya, multimeter. Multimeter yang akan kita ukur adalah besar listrik, tegangan, dan kuat arus, ya, tegangan dan kuat arus. Terus langsung saja terkait dengan rangkaiannya seperti apa, ya. Nah, jadi ini mohon maaf Bu Rosa, benar ya rangkaian uji elektrolitnya seperti ini? Ya, benar Pak. Ya, oke. Nah, jadi ada baterai, kabel, lampu, terus ini nanti larutan elektrolit dan non elektrolitnya, lalu dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif daripada baterai, ya. Terus untuk pengukuran tegangan, ya, untuk pengukuran tegangan nanti multimeter, ya, multimeter itu dipasangkan, ya, dipasang secara paralel, ya, dipasang secara paralel di sebelah kanan dan sebelah kiri lampu, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri lampu. Jadi langsung aja dipasangkan itu, membuat jalur baru. Nah, kalau paralel itu kan ciri-cirinya adalah dia ada cabang, maka nanti kabel yang ada itu dicabangkan dengan ini, ya, dengan probe. Ini namanya probe, ya, probe positif dan probe negatif, ya. Nah, tetapi kamu harus hati-hati, ya, harus hati-hati di dalam pemasangan hal ini, karena kalau terbalik nanti jarum pada multimeter itu bukannya bergerak ke kanan, ya, tetapi ke kiri. Nah, ini yang akan menimbulkan kerusakan pada alat. Nah, supaya benar bagaimana? Jadi kalau baterai itu kan ada kutub positif dan kutub negatif, ya. Baterai itu kan baterai ini kan ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif kamu ingat-ingat jalur kabelnya. Nah, pada bagian ini kamu colokkan, ya, yang probe positif daripada multimeter tadi. Probe positif itu yang mana? Yang ini. Nah, di sini nanti ini kan ada warna merah sama warna hitam. Nah, warna merah di sini nanti dia ada tanda positif, ya. Terus yang hitam ini ada tanda negatif. Nah, colokkan ini, ya, sambungkan di sini, sambungkan di sini. Tetapi jangan lupa, ya, selektor, ya, selektor. Jadi ada selektor, ada pemutar, ya. Itu
yang warna putih gambar segitiga ini mengarah ke sini, mengarah ke DCV ya, mengarah ke DCV. Karena baterai yang kamu pakai itu paling besar itu nanti kemungkinannya adalah 9 volt ya. 9 volt itu dengan asumsi kamu memakai baterai yang kotak ya, memakai baterai yang kotak, maka selektor itu diarahkan ke angka 10 ya. Selektor diarahkan ke angka 10. Pak Petrus, apakah boleh diarahkan ke 50, 250, 500 atau mungkin 1000? Boleh-boleh saja. Tetapi itu nanti akan mempengaruhi daripada simpangan jarum yang ada di sini. Itu berarti mempengaruhi tingkat keterbacaan ya, penyimpangan daripada jarum. Kembali lagi ya. Jadi selektor ini diarahkan ke DC 10. Terus ini kan ada negatif ya, ada negatif. Ada negatifnya, maka negatifnya ini dihubungkan dengan kabel yang sebelah kiri lampu ya, dihubungkan dengan kabel yang ada di sebelah kiri lampu. Dipastikan nanti jarum ini ya akan menyimpang ya, dipastikan jarum ini akan menyimpang. Nah, simpangannya seperti ini. Ya. Ini simpangannya. Jadi jarumnya menyimpang. Tadi kita menggunakan selektor DCV ya, menggunakan selektor DCV. Maka kalau DCV ini ada tulisannya DCV ya. Nah, di sebelah kanannya DCV itu ada 0 sejumlah 3 ya. 0 sejumlah 3 bergerak ke kanan ya. Ada skala 0 sampai dengan skala 250, skala 0 sampai 50, skala 0 sampai 10. Nah, skala ini yang akan kita pakai itu nanti mempengaruhi ini. Nah, ya. Angka-angka ini ada 10, 50 sama 250. Ini nanti merujuk pada skala maksimum. Ya, pada skala maksimum. Skala yang ditunjuk berarti ini kita luruskan ya jarumnya ini ya, jarumnya. Jadi ke sini jarum ini lurus di skala ini. Nah, skala ini. Nah, batas ukur itu adalah angka yang ditunjuk pada selektor. Ya. Batas ukur itu adalah angka yang ditunjuk pada selektor. Kalau batas ukurnya kita selektornya menggunakan ini kita tunjuk ke angka 50, maka di sini batas ukurnya 50. 50 apa? 50 volt. Tetapi karena di sini Pak Petrus menggunakan batas ukur 10 ya, 10 volt ya, maka di sini Pak Petrus tuliskan 10. Nah, hasil pengukuran itu adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Skala yang ditunjuk berarti adalah hasil dari pembacaan simpangan jarum ya. Ini ada jarum ya. Simpangannya berapa? Oh, di sini set. Anggap saja ini ya. Anggap saja ini walaupun ini memang kurang ya. Nah, kalau Pak Petrus menggunakan menggunakan skala maksimumnya 10, ini kan skala maksimumnya 10. 10 kan berarti ini 10. Nah, 10 itu berarti posisinya di sini. Kalau ini 10, berarti sini 8. Ini. Kalau sini 8, berarti di sini 6. Terus ini 5, ini 4, ini 2, ini 0. Nah, 4 ini ya. 4 ini kan geser sedikit. Nah, kalau di sini 5 kan berarti satu skalanya itu bernilai 0,2 ya. Bernilai 0,2. Nah, satu skalanya ini kan menunjuk satu skala dari 4. Berarti 4,2. Nah, hasil pengukurannya sudah ini sangat jelas sekali. Dikalikan 4,2 dikali 10 dibagi 10 atau langsung coret saja. Maka tegangan yang terbaca daripada ini ya, walaupun kita menggunakan 4 buah baterai ya,
dengan masing-masing nilainya 1,5 volt. Tunggu, ada temenmu yang join. Tetapi tetap ternyata tidak 6 volt ya. Nah, ada pengurangan sebesar 1,8 volt. Nah, itu untuk membaca hasil pengukuran tegangan. Ya. Terus selanjutnya itu pengukuran arus. Pengukuran arus itu berbeda dengan pengukuran tegangan. Kalau kuat arus listrik itu multimeter dipasang secara seri, ya. Multimeter dipasang secara seri. Kalau seri itu ciri-cirinya tidak ada cabang, ya. Ciri-cirinya tidak ada cabang. Kalau tadi multimeter ini kan ada cabang, ya. Ini dibuat cabang. Diputus buat cabang baru. Walaupun yang di sini ada seolah-olah ada sambungan. Tetapi kalau kuat arus listrik itu tidak ada cabang. Jadi begini, kutub positif baterai, ya, kutub positif baterai. Kalau ini tadi tersambung dengan lampu, ini langsung diputus, terus diarahkan, disambungkan dengan masih sama ya. Kalau di sini positif, maka di sini juga positif. Ya, ini ketemu dengan positif. Ya, prob positif, prob kutub positifnya, ya, disambungkan. Dan jangan lupa, selektor itu kalau tadi ke arah DCV, ini selektor, ini maaf ketutup, tetapi di sini ada tulisan DCMA. Ya. Jadi selektor itu diarahkan ke 500 DCMA. Ya, diarahkan ke 500 DCMA. DCMA itu artinya DC itu listrik searah ya. Listrik searah, MA itu adalah miliampere ya, miliampere. Itu satuan dari ya, satuan dari kuat arus listrik ya. Terus lanjut lagi ke kutub negatif probe ya. Lanjut lagi ke kutub negatif probe. Lanjut. Tadi kan diputus, berarti disambung lagi di sini. Baru mengarah ke lampu. Terus maka di sini ketemu ujungnya kutub negatif. Gampangannya baik itu multimeter sebagai tegangan atau sebagai pengukur tegangan ataupun sebagai pengukur arus, kalau kutub positif diteruskan nanti juga akan ketemu kutub positif baterai. Kalau ini negatif atau probe yang negatif, kalau diteruskan jalurnya akan ketemu negatif lagi. Kalau terbalik pasti jalurnya juga terbalik. Nah, lalu bagaimana hasil pengukurannya? Ya. Ini tadi sudah selektor kita arahkan ke DCMA, hasil pengukuran untuk kuat arus listrik ya. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Tadi kita masih di skala ini ya, DCV atau MA ini ya, masih sama ya. Kamu boleh menggunakan skala maksimumnya 10, boleh menggunakan skala maksimumnya 50 atau 250, itu bebas. Nah, yang membedakan adalah sekarang batas ukurnya adalah 500 MA. Kenapa 500 MA? Karena selektor tadi kita arahkan ke 500. Ya. MA itu adalah satuan, berarti miliampere. Selanjutnya, seandainya Pak Petrus menggunakan skala maksimum 10, ya, skala maksimum 10, maka sini Pak Petrus tulis 10. Ya. Terus ini kita lihat jarumnya. Kita lihat jarum. Berarti kalau ini 4, ini 0,2, sini 4,4, berarti anggap saja ini separuhnya, walaupun ini lebih sedikit dari separuh. Nah,
Ini 4, Pak Petrus memisalkan ini adalah 4,3. Sudah, berarti 4,3 dikali 500 dibagi 10, hasilnya adalah 215 MA. Berapa ampere? Coba salah satu unmute. Jangan lupa nanti. 215 miliampere berapa ampere? Apakah ingat konversi satuan? Ada yang ingat? Tidak ingat. Nah, coba sekarang kalau saya mau menggunakan skala maksimumnya 50, berarti bacaannya berapa ini jarum yang dituju ini? Coba salah satu unmute. Boleh Tias, boleh Icat, dan yang lain-lain. Ada, ya wes lah. Tidak usah dipaksa. Nah, jadi itu saja yang bisa Pak Petrus sampaikan terkait dengan praktikum fisika ya. Jadi urutannya nanti kimia, fisika, biologi. Untuk fisika dari rangkaian yang ada, setelah kamu menyelesaikan kimia, langsung dibuat susunan ini ya, susunan untuk pengukuran tegangan. Hasilnya ditulis, ya hasilnya ditulis. Terus setelah itu dibuat untuk pengukuran arus, ya untuk pengukuran arus. Hasilnya ditulis berapa sampai kepada ini ya hasil akhir ini. Baru nanti kerjaannya difoto ya, difoto dikirimkan ke WA Pak Petrus. Begitu Bu Rosa, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Petrus. Baik anak-anak dan bapak-bapak, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, itu dipersilakan. Tidak usah malu-malu bertanya. Kita masih ada waktu, kalau masih ada. Elivita. Rekaman Zoom bisa diupload ke GC. Nanti mungkin ini nak ya di linknya, karena kan GC kita berapa jam tadi ini kan besar sekali memorinya. Mungkin nanti bisa di upload ke YouTube dulu, nanti linknya dibagikan. Yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, nanti juga sebenarnya masih bisa bertanya ya. Boleh langsung WA ke Pak Sukino, Pak Petrus, atau Mem Rosa. Itu masih bisa ditanyakan. Kalau memang masih ada hal-hal yang belum jelas, masih bisa ditanyakan sampai pelaksanaan ujian praktek pada tanggal 18 Maret. Harapannya kalian semua itu nanti bisa mengikuti ujian praktik dengan baik. Maka untuk itu tolong dipersiapkan dari sekarang, siapkan hati dan pikiran termasuk jaga kesehatan gitu ya, supaya nanti kalian semua bisa mengikuti ujian-ujian dengan baik, karena waktu kalian tinggal besok kita libur ya, tinggal hari Jumat gitu ya. Senin itu sudah masuk ke rangkaian ujian agama kalau tidak salah ini ya. Nanti siang juga setelah ini nanti ada penjelasan dari Bu Atik ya, maka mohon juga
memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan oleh guru penguji ujian praktek supaya nanti harapannya hasilnya pun bisa memperoleh hasil yang maksimal, jadi tidak sekedar asal mengikuti ujian praktek. Itu harapan kita seperti itu, karena semakin tinggi nilai ujian praktek kamu itu juga sangat membantu nanti di USP ya, karena khusus yang mata pelajaran yang ada mata pelajaran praktiknya, ujian praktiknya itu sangat membantu kalian ya, sangat membantu kalian dalam hal nilai ya, karena nanti nilainya kan yang diambil adalah range-nya ya, rata-rata dari ujian praktik dan ujian USP-nya gitu. Maka semakin tinggi nilai USP kamu semakin baik, itu harapannya. Maka silakan dipersiapkan dengan baik, apa-apa yang perlu dipersiapkan, yang perlu dibeli silakan disiapkan. Itu saja mungkin yang perlu tegaskan kembali. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Ini ada 19 orang ya yang masih setia sampai akhir dari awal tadi. Semoga nanti ujian praktek kalian itu bisa berjalan dengan baik. Satu lagi yang perlu Mem sampaikan, tugas-tugas yang belum diselesaikan ya, baik itu tugas PJJ dari semester ganjil, genap, termasuk tugas pramuka dan juga PKT, itu tolong segera diselesaikan dalam waktu beberapa hari ke depan. Itu karena nanti kartu ujian itu akan diberikan bagi yang sudah menyelesaikan tagihan tugas dan juga tagihan administrasi sesuai dengan yang sudah disampaikan di grup ya, baik melalui surat edaran resmi maupun melalui pesan singkat dari Memrosa. Mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan. Kalau sudah cukup, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Yang live boleh, silakan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.